Tidak semua tempat yang ditinggalkan benar-benar kosong. Ada bangunan yang menyimpan lebih dari sekedar debu dan mesin berkarat. Ada amarah yang tertinggal. Dan ada penghuni yang tidak pernah pergi. Malam itu, pabrik tua di pinggir kota kembali menyala. Bukan oleh listrik, melainkan oleh sesuatu yang telah lama menunggu untuk dibangunkan. Inilah kisah tentang mereka yang masuk tanpa izin dan keluar tanpa jiwa. Inilah kisah penghuni pabrik marah. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Pabrik itu berdiri di ujung kawasan industri lama, terpisah dari gedung lain seperti bangkai raksasa yang dibiarkan membusuk. Dindingnya dipenuhi lumut hitam, jendela-jendela besar pecah sebagian, dan cerobong asapnya menjulang seperti jari yang menunjuk ke langit kelabu. Tidak ada papan peringatan, tidak ada pagar yang benar-benar utuh, seolah tempat itu sengaja dibiarkan terbuka, menunggu. Raka berdiri di depan gerbang besi berkarat sambil menyalakan senter kecilnya. Di belakangnya ada Dimas, Wulan, dan Bayu. Mereka datang dengan satu tujuan sederhana, membuat konten eksplorasi bangunan angker untuk kanal YouTube mereka. Sudah banyak tempat mereka datangi, dari rumah sakit terbengkalai hingga sekolah tua. Tapi pabrik ini berbeda. Bahkan sebelum masuk, udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Ini pabrik paling parah yang pernah kita datangi, gumam Wulan pelan. Bayu berkekeh mencoba mencairkan suasana. Justru itu yang bikin views naik. Gerbang besi didorong perlahan. Engselnya menjerit nyaring memecah kesunyian malam. Suara itu menggema panjang, seakan menjalar ke setiap sudut pabrik. Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, seperti sedang diawasi. Begitu mereka melangkah masuk, bau besi tua dan oli basi langsung menusuk hidung. Lantai beton dipenuhi serpihan kaca dan genangan air hitam yang tidak memantulkan cahaya senter dengan wajar. Mesin-mesin besar berjajar di dalam, diam dan berkarat, tapi terasa seperti sedang menunggu perintah untuk kembali hidup. Kata orang, pabrik ini ditutup karena kecelakaan besar, jawab Dimas sambil merekam. Puluhan pekerja tewas, sebagian bahkan gak pernah ditemukan jasadnya. Saat mereka berjalan lebih dalam, terdengar suara dentingan pelan, seperti logam yang dipukul dari kejauhan. Raka berhenti melangkah. Kalian dengar itu? Mereka semua terdiam. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Ding, ding, ding. Bukan angin, bukan juga binatang. Itu suara mesin, bisik Wulan. Tapi mana mungkin? Mesin-mesin itu sudah mati puluhan tahun. Lampu senter Bayu tiba-tiba berkedip, lalu padam. Ia mengumpat pelan. Dalam kegelapan sesaat itu, Raka merasa punggungnya merinding. Ada hawa panas yang tiba-tiba muncul, bertabrakan dengan dinginnya malam. Lalu terdengar suara lain. Langkah kaki, bukan milik mereka. Langkah itu berat, menyeret, seolah kaki yang sudah terlalu lama rusak dipaksa berjalan. Suaranya datang dari balik mesin besar di sisi kanan ruangan. "Halo?" panggil Bayu ragu. Tidak ada jawaban. Sebaliknya, suara langkah itu semakin cepat. Dan saat senter Bayu menyala kembali, sesuatu berdiri di sana. Di antara mesin-mesin berkarat, tampak sesosok bayangan hitam dengan tubuh tidak utuh. Kepalanya menunduk, lengannya terkulai tidak wajar, dan dari tubuhnya menetes cairan gelap seperti oli bercampur darah. Bayangan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya bukan wajah manusia, itu wajah kemarahan yang membusuk. Dan pada saat itulah, seluruh mesin di pabrik berbunyi bersamaan. Suara mesin itu mengguncang seluruh pabrik. Dentuman logam, gesekan roda besi, dan desisan uap terdengar bersamaan.
Seolah bangunan tua itu kembali bernapas setelah tidur puluhan tahun. Raka refleks menutup telinganya, sementara lantai di bawah kaki mereka bergetar halus. Apa-apaan ini? Suara Wulan bergetar, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan. Bayangan hitam itu masih berdiri di antara mesin. Tubuhnya kini terlihat lebih jelas. Kulitnya tampak seperti terbakar dan menyatu dengan serpihan logam, seolah ia mati saat bekerja dan jiwanya terikat pada mesin yang menghabisinya. Matanya kosong, namun dari rongganya keluar cahaya kemerahan yang berdenyut seirama dengan suara mesin. "Lari!" teriak Raka. Mereka berempat berbalik dan berlari tanpa arah yang jelas. Lorong pabrik terasa berubah. Jalur yang tadi mereka lewati kini terasa lebih panjang, lebih sempit, seakan bangunan itu menolak melepas mereka. Suara langkah berat terdengar di belakang, disertai bunyi logam diseret di lantai. Dimas hampir terjatuh ketika kakinya tersangkut kabel tua. Bayu menariknya paksa, tapi saat mereka menoleh ke belakang, bayangan itu sudah semakin dekat. Bau amis dan oli terbakar memenuhi udara. "Dia ngejar kita!" jerit Wulan. Mereka memasuki sebuah ruangan besar yang dipenuhi panel kontrol. Lampu-lampu indikator yang seharusnya mati justru menyala satu persatu, berkedip liar. Jarum pengukur bergerak sendiri, naik turun seperti menunjukkan tekanan yang tidak normal. Raka menghentikan langkahnya. Di salah satu dinding, ia melihat papan besar yang hampir runtuh. Tulisan pudar di atasnya masih bisa dibaca. Target produksi tidak boleh turun. Di bawahnya, ada noda hitam menyerupai telapak tangan, berlapis-lapis, seolah banyak orang pernah menempelkan tangan mereka di sana, lalu diseret. "Tempat ini bukan cuma angker," bisik Raka. "Ini penuh dendam." Suara langkah di belakang mereka berhenti mendadak. Mesin-mesin perlahan melambat, tapi suasana justru terasa lebih menegangkan. Keheningan yang datang seperti napas yang ditahan sebelum teriakan. Tiba-tiba, suara lain muncul. Bukan mesin, bukan langkah kaki. Tangisan. Tangisan puluhan orang bercampur jadi satu. Ada yang merintih, ada yang berteriak kesakitan, ada pula yang memohon. Suara-suara itu keluar dari dinding, dari mesin, dari lantai di bawah kaki mereka. Wulan menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa sadar. Mereka masih di sini. Bayangan hitam itu muncul kembali, kali ini tidak sendirian. Dari balik mesin lain, satu persatu sosok muncul. Ada yang tanpa kepala, ada yang tubuhnya terpotong mesin pres, ada yang separuh badannya menyatu dengan roda gigi besar. Semua bergerak kaku, tapi pasti. Raka menyadari satu hal mengerikan. Mereka tidak berlari, mereka berjalan pelan, seolah tahu manusia-manusia ini tidak punya jalan keluar. Bayu mencoba membuka pintu darurat di sisi ruangan. Ia menarik tuas besi berulang kali, tapi pintu itu tidak bergeming. Dari balik pintu terdengar suara ketukan pelan, seperti seseorang yang juga terjebak di sisi lain. "Jangan dibuka," bisik Dimas tiba-tiba. "Apa maksud lo?" tanya Raka. Dimas menunjuk ke pintu dengan tangan gemetar. "Itu bukan manusia." Ketukan itu berubah menjadi hentakan keras. Pintu bergetar, catnya mengelupas. Dari celah kecil di bawahnya mengalir cairan hitam pekat, merayap ke arah kaki mereka. Para penghuni pabrik berhenti bergerak. Semua mata kosong mereka tertuju pada satu hal, pada Bayu yang berdiri paling dekat dengan pintu. Dan pada saat itu, lampu di seluruh pabrik mati bersamaan. Kegelapan menyelimuti pabrik sepenuhnya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara mesin, hanya nafas mereka yang terengah dan detak jantung yang berdentum di telinga. Raka berusaha menyalakan senternya kembali. 1 klik, 2 klik, lalu cahaya redup muncul, cukup untuk menerangi lantai di sekitarnya. Bayu sudah tidak berdiri di dekat pintu. "Bayu!" panggil Wulan panik. Tidak ada jawaban. Di lantai hanya tersisa bekas seretan dan cairan hitam yang mengarah ke lorong sempit di sisi kanan ruangan. Bau amisnya semakin kuat, membuat perut terasa mual. "Dia diambil," ujar Dimas dengan suara hampir tidak keluar. Tidak ada waktu untuk berdebat. Raka tahu mereka harus bergerak sebelum nasib yang sama menimpa mereka semua. Dengan langkah ragu, mereka mengikuti jejak cairan hitam itu.
Lorong yang mereka masuki jauh lebih sempit. Dindingnya dipenuhi pipa-pipa tua yang meneteskan air keruh. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil. Berbeda dengan ruangan lain, tempat itu tampak lebih hidup. Ada meja kayu, kursi besi, dan lemari arsip yang miring. Di atas meja tergeletak sebuah buku catatan tebal. Sampulnya sudah lapuk dimakan usia. Raka membukanya. Tulisan di dalamnya tidak beraturan, sebagian tercoret-coret dengan tinta yang sudah berubah kecoklatan. Hari ke-112, target dinaikkan lagi. Mesin rusak tapi kami dipaksa tetap bekerja. 3 orang tertarik ke mesin pres hari ini. Wulan menutup mulutnya, air matanya jatuh ke lantai. Raka terus membaca, semakin ke belakang tulisannya semakin kacau. Tidak ada yang peduli. Pintu dikunci dari luar. Kami berteriak tapi suara mesin lebih keras. Dimas menunjuk halaman terakhir. Di sana hanya ada 1 kalimat besar, ditulis berulang-ulang hingga kertasnya robek. Kami marah. Tiba-tiba ruangan terasa lebih dingin. Air seperti dihisap keluar membuat nafas mereka berat. Dari balik dinding terdengar kembali tangisan itu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Raka mengerti sekarang, pabrik ini bukan sekadar tempat kecelakaan. Ini adalah tempat pembantaian perlahan. Para pekerja dipaksa terus bekerja meski mesin rusak, meski mereka terluka, meski nyawa mereka terancam. Dan ketika bencana besar itu terjadi, pintu-pintu dikunci. Tidak ada yang selamat. Mereka nggak cuma mati, bisik Raka. Mereka ditinggalkan. Lampu senter berkedip keras lalu mati. Dalam gelap, sesuatu menyentuh pergelangan kaki Wulan. Ia menjerit dan terjatuh. Dari lantai muncul tangan-tangan hitam berlumur oli, mencengkeram, menahan. "Lepasin aku!" teriak Wulan histeris. Dimas dan Raka menariknya sekuat tenaga. Tangan-tangan itu terasa panas, seperti mesin yang terlalu lama dipaksa bekerja. Dengan susah payah, mereka berhasil melepaskan Wulan, tapi suara jeritan kini berubah menjadi tawa rendah, penuh kebencian. Dari lorong belakang, para penghuni pabrik muncul lagi. Kali ini mereka tidak diam, mereka bergerak serentak, langkah mereka selaras, seperti barisan pekerja yang kembali ke shift terakhir mereka. Di antara mereka, Raka melihat sosok yang paling besar. Tubuhnya menyatu dengan rangka mesin pres. Dadanya berlobang, wajahnya hancur. Di tangannya, ia menyeret sesuatu. Kamera Bayu. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Dari mulutnya yang robek keluar suara berat dan terdistorsi, seperti suara manusia bercampur suara mesin. Kami belum selesai. Lantai bergetar, pipa-pipa di dinding mulai pecah, pabrik seperti bersiap runtuh. Raka sadar satu hal mengerikan. Para penghuni tidak ingin mereka pergi. Mereka ingin saksi atau pengganti. Getaran itu semakin kuat. Debu dan serpihan beton jatuh dari langit-langit pabrik, menghantam lantai dengan suara kering. Pipa-pipa di dinding meledak satu persatu, menyemburkan uap panas yang membuat nafas terasa terbakar. Pabrik tua itu tidak runtuh. Ia menutup diri seperti makhluk hidup yang menjerat mangsanya. "Ini gak mau ngelepas kita," teriak Wulan sambil terbatuk. Sosok besar yang menyatu dengan mesin pres melangkah maju. Setiap langkahnya diiringi bunyi logam berat dan jeritan mesin yang seolah menjerit kesakitan. Para penghuni lain berdiri membentuk setengah lingkaran, menutup semua jalan keluar. Raka memegang buku catatan erat-erat. Mereka marah karena diperlakukan seperti mesin, katanya cepat. Kalau kita mau keluar hidup-hidup, kita harus bikin mereka didengar. Gimana caranya? Dimas berteriak panik. Belum sempat Raka menjawab, sirene tua tiba-tiba meraung keras. Lampu merah menyala di seluruh pabrik, berputar lambat, menciptakan bayangan-bayangan bergerak di dinding. Suara mekanis menggema dari pengeras suara usang. Shift terakhir dimulai. Wajah Dimas memucat. Itu suara pengumuman kerja. Mesin pres di belakang sosok besar itu bergerak.
Pelat besinya naik perlahan, mengeluarkan suara decitan yang memekakan telinga. Bau darah dan oli kembali menyeruak, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para penghuni pabrik mulai bergerak mendekat. Wulan mundur selangkah, kakinya gemetar. Mereka mau ngapain sama kita? Jawabannya datang terlalu cepat. Salah satu sosok tanpa kepala melesat maju dan mencengkram lengan Dimas. Pegangannya dingin sekaligus panas, seperti besi yang baru dimatikan. Dimas menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi tangan-tangan lain segera menyusul, menariknya ke arah mesin pres. "Raka, tolong!" teriak Dimas, suaranya pecah oleh ketakutan. Raka dan Wulan berusaha menarik Dimas kembali, tapi lantai di bawah kaki mereka berubah lengket, seperti dilapisi oleh kental. Tarikan dari para penghuni jauh lebih kuat, penuh kemarahan yang sudah dipendam puluhan tahun. Dimas diseret tepat ke bawah mesin pres. Sosok besar itu menunduk, wajahnya yang hancur hampir menempel ke wajah Dimas. Dari mulutnya keluar suara rendah, penuh dendam. "Sekarang kau bekerja." Pelat besi mesin pres turun perlahan. Raka menjerit, menutup mata. Suara yang terdengar setelahnya bukan hanya bunyi logam menghantam daging, tapi juga jeritan panjang yang terpotong tiba-tiba. Darah menyembur, bercampur oli, mengalir di lantai seperti sungai hitam kemerahan. Ketika Raka membuka mata, Dimas sudah tidak ada. Mesin berhenti, sirene mati. Para penghuni pabrik berdiri diam. Tuk sesaat, suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Wulan terduduk lemas, menangis tanpa suara. Raka merasa kakinya hampir menyerah, tapi ia tahu mereka belum aman. Ia melihat buku catatan di tangannya, halaman terakhir terbuka sendiri. Tulisan baru muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. "Satu telah menggantikan." Pabrik bergetar lagi, tapi kali ini berbeda. Beberapa pintu di kejauhan terdengar terbuka dengan bunyi berderit panjang. Sosok besar itu mundur, memberi jalan. Raka mengerti, pabrik tidak akan membiarkan mereka semua pergi. Ia hanya butuh jumlah yang seimbang. "Kalau kita mau keluar," bisik Raka pada Wulan, suaranya bergetar. "Kita nggak boleh menoleh ke belakang, apapun yang kita dengar." Wulan mengangguk lemah. Mereka mulai berjalan menuju pintu yang terbuka. Di belakang suara mesin kembali berdetak pelan, seperti jam yang menghitung waktu bagi korban berikutnya. Dan tepat sebelum mereka mencapai pintu keluar, Raka mendengar suara Dimas berbisik dari balik kegelapan. "Rak, giliranku belum selesai." Raka berhenti melangkah. Suara itu terlalu jelas untuk diabaikan. Itu bukan gema, bukan halusinasi. Itu suara Dimas. Pelan, lelah, dan penuh penyesalan. Wulan menarik lengan Raka dengan gemetar. "Jangan," bisiknya. "Kamu sendiri yang bilang, jangan nengok." Pintu keluar hanya tinggal beberapa meter lagi. Dari celahnya terlihat udara malam dan cahaya bulan yang pucat. Kebebasan terasa begitu dekat. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Seolah Dimas berdiri tepat di belakang mereka. "Rak, mesin masih jalan." Raka memejamkan mata. Di kepalanya terlintas semua yang terjadi. Gerbang berkarat, mesin menyala sendiri. Buku catatan penuh amarah dan darah yang bercampur oli. Ia mengerti satu hal terakhir. Pabrik ini tidak hidup dari listrik. Ia hidup dari ingatan dan pengulangan. Jika seseorang menoleh, siklus jitu akan lengkap. Langkah-langkah berat terdengar di belakang. Bukan satu, tapi banyak. Para penghuni pabrik bergerak mengikuti mereka. Tidak terburu-buru, tidak marah. Mereka yakin. Wulan mulai terisak. "Aku gak kuat, Raka. Aku ngerasa mereka ada di kepalaku." Raka menggenggam tangan Wulan erat-erat. "Dengerin aku. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, itu bukan Dimas, itu pabrik." Sirine tiba-tiba meraung lagi, lebih pelan, seperti nyanyian pengantar tidur yang rusak. Target belum tercapai. Pintu keluar terbuka lebih lebar.
Tapi cahaya di luar tampak aneh, berkedip seperti lampu tua. Raka menyadari sesuatu yang mengerikan. Pabrik memberi mereka jalan keluar bukan karena belas kasihan, tapi karena ia tahu satu di antara mereka masih bisa ditarik kembali. Suara Dimas berubah, kini bercampur dengan suara mesin pres, terdistorsi, berlapis. "Rak, kamu selalu yang paling bertanggung jawab. Masa mau ninggalin aku sendirian di sini?" Langkah Raka melambat, hatinya hancur. Wulan menjerit pelan saat ia merasakan genggaman Raka mengendur. "Raka, jangan!" Pada detik itu, Raka melihat bayangan di lantai. Bukan 2, tapi 3. Bayangan ketiga lebih besar, bergerigi dengan tepi yang tidak manusiawi. Ia tersenyum pahit. "Ada yang harus selesai," katanya pelan. Raka melepaskan tangan Wulan. Dalam satu tarikan napas, ia berbalik. Yang berdiri di belakangnya bukan lagi Dimas. Sosok itu kini menyatu dengan rangka mesin. Dadanya terbuka, wajahnya setengah hilang. Namun mata itu masih menyimpan sisa kesadaran. "Terima kasih," kata suara itu bukan dengan mulut, tapi langsung di kepala Raka. Para penghuni pabrik mendekat, membentuk barisan rapi. Mesin-mesin mulai berdetak lebih cepat. Sirine berhenti. Di saat yang sama, pintu keluar menutup perlahan di belakang Wulan yang berteriak memanggil nama Raka hingga suaranya teredam sepenuhnya. Pabrik kembali tenang. Beberapa hari kemudian, kanal YouTube mereka mengunggah satu video terakhir. Rekamannya rusak, penuh noise. Namun di menit terakhir, kamera merekam pabrik tua itu dari luar. Tidak ada gerbang terbuka, tidak ada tanda kehidupan. Kecuali satu hal. Di salah satu jendela lantai atas, tampak siluet seseorang berdiri diam. Ketika kamera melakukan zoom, siluet itu mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah lensa. Matanya merah menyala. Dan tepat sebelum video berakhir, terdengar suara pengumuman samar. Shift berikutnya akan dimulai. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.